Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku yang sedang berjuang dalam hidup ini, berjuang untuk sembuh, berjuang untuk sehat, berjuang untuk kembali kepada kehidupan yang normal, yang netral lagi. Mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kehidupan ini, bahwa setiap tahun yang kita lalui, setiap bulan yang kita lewati, setiap minggu, hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, itu adalah diri kita. Ulama besar mengatakan diri kita adalah kumpulan dari waktu ke waktu, kumpulan dari menit ke menit, kumpulan dari jam, hari, minggu, tahun. Jadilah diri kita saat ini. Sahabat-sahabat semuanya, di video ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya, dalam kondisi apapun, senantiasa kita harus memiliki keyakinan, keteguhan hati, dan rasa optimisme dalam kehidupan kita ini. Dalam sesulit apapun, dalam sepedih apapun, dalam kondisi sesakit apapun, atau bahkan dalam kondisi senyaman apapun, kita senantiasa harus optimis dan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya kita adalah hambanya yang diurus oleh Allah, yang maha bijaksana, maha kaya raya, maha mampu. Tidak ada celah sedikit pun kita untuk meragukan kebaikan Dia kepada kita sebagai hambanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam waktu ini saling menasihati, saling mengingatkan dalam melakukan, menjalani waktu demi waktu ini? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah mengingatkan kepada kita, dan menjadikan mudah-mudahan sebagai renungan bagi kita semuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan seperti ini: di alam mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, tidak pernah akan melangkah seorang hamba, tidak akan pernah bergerak seorang hamba kecuali ditanya 4 hal dalam hari tersebut, di mana hari itu sudah tidak ada berguna lagi anak, istri, suami, harta, kekayaan sebanyak apapun. Tidak ada guna lagi. 4 hal yang akan ditanya pada saat kita akan melangkah kepada menuju Allah yang maha bijaksana dan maha kasih sayang. Apa 4 hal itu? Yang pertama, kita akan ditanya umur kita. Kita akan ditanya waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Umurmu kau habiskan untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, dari pagi tadi bangun tidur, sholat, kemudian ada yang langsung bekerja, berjualan, berdagang, berbisnis, mengajar. Apapun itu, yang jelas semua orang itu keluar dari rumahnya. Ada yang keluarnya itu dengan badan yang kuat, sehat. Ada juga keluar rumah tadi itu dalam kondisi pusing kepalanya, perutnya perih dan kembung. Ada dalam posisi sedang banyak uang tadi keluar rumah. Ada yang posisi dalam kekurangan uang dalam keluar rumah. Ada yang posisi siapapun dia, mau tua, mau muda, mau punya pangkat ataupun jabatan ataupun tidak, itu semuanya keluar dan untuk mencari sesuatu dalam kehidupan ini.
Tetapi kata Rasulullah SAW, hanya ada dua hal, dua golongan yang keluar tadi itu, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang punya uang, mau nggak punya uang, ada dua golongan saja yang nanti akan dilihat oleh Allah. Golongan yang pertama yang keluar sama-sama keluar rumah tadi, pulang mungkin nanti malam, setiap menit, setiap jamnya, setiap langkahnya, apakah itu dijadikan sebagai pahala, nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap langkahnya, atau malah dinilai sebuah dosa? Setiap langkahnya, setiap ucapannya, setiap tutur katanya, setiap tulisannya, kemudian setiap nafasnya, apakah dinilai oleh Allah sebagai hal yang akan menjadi sebuah pahala, atau menjadi sebuah dosa akibat dari maksiat demi maksiat, dari jam ke jam, dari menit ke menit yang dilakukan pada saat selama siang hari ini? Golongan yang pertama, ahli atau hamba Allah yang disukai oleh Allah, karena setiap langkahnya, setiap detiknya diisi oleh hal-hal yang disukai oleh Allah. Berjualan-jualannya yang disukai oleh Allah, bekerja di kantoran yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu rumah tangga menghabiskan waktunya di rumahnya, dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ininya zikir lisannya, pikirannya berprasangka baik kepada Allah, hatinya berprasangka baik kepada Allah, maka akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli kebaikan. Sedangkan yang kedua, ahli maksiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita bergerak, tangan kaki, dan bukan tangan kaki yang ini yang nanti bergerak, yang baru lagi, yaitu adalah masa mudamu kau habiskan untuk apa? Masa mudamu kau habiskan untuk apa? Kenapa masa muda yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ilmu tafsir mengatakan kenapa masa muda? Karena anak-anak masih lemah. Kenapa? Karena orang tua atau lansia sudah lemah. Maka usia muda adalah usia yang produktif dan masa-masa yang luar biasa godaannya. Maka dari itu yang ditanya oleh Allah, masa mudamu dihabiskan untuk apa? Apakah untuk kebaikan, mendekat kepada Allah, berbuat kepada banyak sesama, atau untuk mendurhakai Allah, mendurhakai orang tua, dan mendurhakai orang-orang, dan tidak ada manfaatnya hidupnya, hanya mengejar duniawi selama usia produktif tersebut. Yang ketiga yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartamu dari mana kau dapatkan dan diinfakannya kemana? Dari mana kau dapatkan dan kemana kau keluarkan? Ada yang dapatnya dari hal yang halal, tapi diinfakannya kepada hal yang haram, dikeluarkannya kepada yang haram, yang gak disukai oleh Allah. Ada yang dapatnya dari haram, tapi dibelikan kepada yang halal. Tapi itu menurut para ulama tidak bisa kita membuat bolu dari telur yang busuk. Dan ada juga yang mendapatkan yang jadi hati-hati dari yang halal, caranya halal, kemudian digunakan ke jalan yang Allah sukai. Beruntunglah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapatnya yang benar, disukai sama Allah, dikeluarkan atau diinfakkan kepada yang benar. Yang ketiga, yang keempat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu adalah ilmu. Dipakai untuk mencari ilmu enggak? Ilmumu digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa ilmumu? Apakah ilmu tersebut ilmu ekonomi, ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, ilmu anatomi, ilmu yang lainnya? Apakah digunakan untuk semakin meyakini keyakinan kita kepada Allah, semakin mengenal kepada Allah, semakin berbuat rendah hati kepada sesama, atau masalah sebaliknya, dengan banyaknya ilmu, mau ilmu duniawi maupun ilmu agama, membuat kita semakin jauh kepada Allah,
apakah semakin sombong kepada sesama dengan ilmunya itu, menganggap orang lain bodoh, kita pintar, maka itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan video yang simple ini, yang singkat ini, membuat pribadi saya khususnya yang bicara ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengikuti 4 hal ini dan bisa menjawab dengan baik 4 hal ini. Dan mudah-mudahan saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata orang dikasih 90 tahun usianya, kemudian kita sekarang 40 tahun, masih Anda 50 tahun, berarti kita sedang mencari, kalau kita sekarang 40 tahun, berarti kita sudah mendekati Allah, sudah 40 tahun. Bergerak, berjalan, mendekati Allah sudah 40 tahun. Tinggal 50 tahun lagi. Tapi ingat sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya, Dia tahu kapan kita harus diambilnya, kapan kita harus berjumpa dengannya. Dan tujuan hidup kita sangat indah, sangat agung, yaitu dikumpulkan kita di surganya kelak. Bukan untuk hidup di dunia ini. Di dunia ini adunya mata'ul gurur. Dunia ini tempatnya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu bagi orang yang tertipu. Tapi bagi orang yang ingat kepada Allah, ingat kepada tujuan yang hakiki yaitu surga, maka dunia ini, harta ini, jabatan ini, mobil ini, rumah ini, bisnis ini, bagaimana supaya bisa menjadi bekal kita pada saat bertemu dengan Allah nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di Jumat yang barokah ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya, buat sahabat-sahabat yang ditakdirkan oleh Allah mendengar ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkannya, walaupun dalam kondisi berjauhan di video ini, mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak dengan kondisi yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.